Halo, halo semuanya. Ketemu lagi dengan Koko. Untuk video kali ini, Koko mau jelasin tentang pendaftaran NUS. Pendaftarannya NUS, Koko bagi jadi 3 proses. Daftar online, jadi yang pertama. Yang kedua, upload dokumen. Yang ketiga, bayar. Dan prosesnya sih lumayan singkat lah. Jadi nggak ribet. Oke, kita mulai aja. Ini websitenya NUS, nus.edu.sg. Untuk mendaftar, pilih bagian admission, kemudian undergraduate. Kita pilih yang undergraduate lagi. Di scroll ke bawah, bagian application ini, yang kita klik application period. Nah, untuk mendaftarnya sih sebenarnya tinggal klik atas ini aja, apply now. Ada ask admissions, ini untuk yang mau bertanya, ada yang bingung, tinggal klik yang di sini. Status check, ini seperti cek statusnya NTU, untuk memeriksa bagaimana sih status pendaftaran kita. Pembayarannya udah diterima belum, dokumennya, mau edit-edit apa yang ternyata berubah, nah itu ada di bagian sana. Nanti kita akan masuk ke bagian apply now sama status check. Ke bawah dulu karena ada yang mau dijelasin, masuk ke bagian international student. Nah, di sini muncul informasi buat Indonesian ujian nasional. Nah, ini pendaftaran kita. Sudah dibuka dari 15 Oktober 2021, ditutupnya application closing dates ditutup 14 Februari 2022. Jadi lebih mundur dibandingkan dengan NTU. Dokumen submission deadline. Jadi masih bisa submit dokumen sampai dengan 17 Februari 2022. Estimated application outcome by kurang lebih pertengahan Mei. Tapi kalau NUS ini dari pengalaman biasanya keluar pengumumannya itu bisa beberapa kali. Jadi ya mungkin kita sebut aja gelombang lah, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu. Bisa ada beberapa gelombang. Cuman ya setiap tahun tidak sama. Jadi pernah ada tahun di mana pengumumannya itu nggak bareng. Jadi keluar dulu sekian murid. Nanti selisih 1 minggu bisa keluar lagi. Paling lama itu bisa selisih ya kurang lebih 1 bulan lah ya. 1 bulan itu masih pernah ada kejadian. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Informasi yang lain-lain bisa kalian baca sendiri aja. Nah, kita akan masuk ke bagian Indonesia ini nanti. Kita lihat dulu sedikit ke bawah. Nah, bagian di sini, ini ada University Entrance Examination. Kalau diklik, nanti akan muncul pengumuman kalau UII-nya suspended. Jadi kemungkinan besar untuk angkatan kalian tidak akan ada tes masuk. Jadi penerimaan NUS-nya didasarkan dari raport sama dari nilai IELTS. Di bagian bawah bakal ada keterangan IELTS-nya itu harus disubmit paling lambat 14 Februari 2022. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kita lihat ada deadline dokumen sampai dengan tanggal 17 Februari 2022, berarti itu untuk semua dokumen selain IELTS. Deadline IELTS berarti sama dengan deadline pendaftaran 14 Februari 2022. IELTS-nya udah harus disubmit. Oke, nanti lebih detail tentang IELTS, berapa skor yang diperlukan, itu bakal ada. Tuition fee nanti tinggal kalian lihat aja sendiri. Kemudian ada application guide di sini, ya, menjelaskan apa yang harus diisi di formulir pendaftarannya. Sampel form, contoh dari online formnya. Kemudian penjelasan untuk pembayaran sama untuk submission of documents. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi.
Oke, balik lagi ke atas. Nah, yang di bagian Indonesia ini diklik. Muncul keterangan lebih detail buat pendaftar dari Indonesia. Dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, applicants who have completed the high school final examination. Jadi ini untuk murid-murid yang udah lulus SMA. Nah, ini penjelasannya ada di kolom yang terpisah dengan murid-murid yang belum lulus SMA. Applicants who will be completing the high school final examination after application closing date. Mungkin mayoritas akan masuk ke dalam kategori yang sebelah kanan ini. Yang diperlukan raport kelas 11 semester 2 dan kelas 12 semester 1. Jadi berbeda dengan NTU. NTU perlu 4 semester dari kelas 10. NUS enggak. Hanya 2 semester, mulai dari kelas 11 semester 2 sampai dengan kelas 12 semester 1. Ini dokumen ACT, SAT itu not required, tetapi yang English requirement-nya itu required. Nah, kalau kita klik di bagian bawahnya nanti akan ada penjelasan untuk IELTS score-nya. Mau pakai IELTS lah, TOEFL, semuanya udah ditulis di sini. Nah, untuk yang IELTS nanti ada persyaratan tambahan selain overall score-nya at least 6.5, reading sama writing komponennya juga at least 6.5. Nah, terus ada murid yang nanya, kok gimana nih kalau overall saya melebihin ini? Bukan 6,5, overallnya 7,5 atau 8 gitu. Tapi ada komponen writing yang kurang nih, writingnya cuma 6, kurang dikit lah. Boleh nggak ya saya apply pakai itu? Atau perlu retake? Nah, sebenarnya ini kayak personal opinion aja dari Koko gitu. Sebaiknya, if possible, kalian retake. Karena ada komponen dari nilai IELTS-nya yang tidak memenuhi persyaratan NUS. Nanti yang daftar NUS ini banyak studennya dari Indonesia, banyak banget. Dan nilainya juga luar biasa bagus-bagus. Termasuk nilai IELTS yang memenuhi kriterianya NUS. Jadi takutnya kalau ada komponen yang tidak memenuhi, biasanya sih kalau murid-murid Indo itu nilainya yang agak kurang di writing-nya lah. Yang lain-lain sih biasanya no problem. Nah, takutnya itu nanti kalau di-compare dengan applicants lain dari Indonesia juga, yang ternyata nilai IELTS yang memenuhi syarat. Nah, takutnya ini aplikasi kita ada poin yang kurangnya gitu. Kayak kalah start gitu. Takutnya seperti itu. Jadi if possible, dan juga kebetulan memang masih ada waktu kan sampai 14 Februari 2022, jika memungkinkan kalian retake sampai dengan hasilnya memenuhi syaratnya NUS gitu. Tapi ya memang kalau menurut kalian nggak memungkinkan lah gitu, mau coba aja apply, ya oke lah gitu. Kalau memang komponen yang lainnya memang memenuhin lah, oh overallnya udah lebih tinggi segala macam. Cuman personal opinion dari Koko sih sebaiknya kalian retake gitu. Sampai dengan semua komponennya oke, sesuai dengan syaratnya NUS. Kita balik lagi ke bagian atas. Udah ditulis lagi di sini, UE-nya suspended. Ada course yang tidak bisa di-apply. Application closing date-nya tanggalnya 14 Februari yang tadi. Applicants are required to submit non-translated copies of high school result slip for verification. Jadi nanti raport kelas 11 semester 2 sama kelas 12 semester 1 yang disubmit tidak perlu ditranslate. Sama kayak NTU. Dokumen yang utama tidak perlu ditranslate. Raport tidak perlu ditranslate. Nah, overall-nya seperti inilah penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke online form-nya. Tinggal diklik di bagian apply now. Kita cari untuk yang Indonesia, yang ini. Nah, tinggal kita klik. Nah, yang bagian sini udah berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Dulu pendaftaran NUS tidak ada hal yang seperti ini. Jadi nggak perlu bikin ID,
nggak perlu login pakai Facebook, Google, ataupun yang lain-lain. Kalau dulu-dulu sih sama seperti NTU gitu. Langsung keluar formnya, tinggal langsung kita input aja data-data. Sekarang sih ternyata perlu login dulu. Ya, kalian tinggal login aja pakai Google account masing-masing, Gmail masing-masing gitu. Nah, sesudah login, harusnya sih sebelum ini ada pertanyaan lagi. Jadi yang ini halaman kedua lah gitu. Karena Koko sudah coba-coba, jadi ada bagian yang udah kelewat. Satu halaman cuma ditanya nanti kita mendaftar termasuk kategori yang mana gitu. Masuknya sih ke international qualification. Oke, sesudah itu tinggal klik next, akan masuk ke bagian sini. Are you currently an undergraduate or former undergraduate of a university? No. Ya, bagi yang belum pernah kuliah. High school exam, tinggal pilih yang Indonesia. Save and next. Keluar greetingsnya. Ada warning, you will be automatically logged out if your session idles for more than 30 minutes. Nah, yang ini kita bisa save ngisi online formnya. Jadi online formnya kalau kita isi baru setengah, terus nanti kita close atau kita log out, kita masuk lagi akan continue, nggak perlu ngisi dari awal lagi. Tapi nanti di bagian-bagian awal, kalau kalian baca akan ditulis ada rentang waktu 8 hari. Kalau dalam 8 hari pendaftaran online ini tidak selesai, nanti harus ngulang dari awal gitu. Agak bagian achievement maximum 2000 characters, nanti kita akan lihat aja langsung di online formnya. Oke, sekarang Koko klik next. Please indicate the location you are applying from. Kita pilih yang non. Ya, ini I have read bla 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 personal particulars. Nah, ini mulai online formnya dari sini. Salutation, Mr. Full name, Sigit Salim, family name Salim, given name Sigit, gender, date of birth. Ya, apa ya? Kita kira-kira di 2000 berapa ini ya? 2004 lah. Juli 14. Citizenship. Nah, ini nyamar lagi kita lagi. Indonesian, residential status, foreigner, race, isi aja, tidak berpengaruh apapun, religion juga nggak ada ngaruh apapun, marital status jujur aja, yang udah married ya married gitu. Oke, ya ganti kita married nih. Paspor ya isi lagi. Postal code ini nggak perlu. Maksudnya nggak perlu diklik yang bagian sininya. Tinggal diisi aja sendiri gitu berapa. Alamat state, city, country, Indonesia, email diisi lagi. Yang aktif seperti biasa, kalau bisa yang connect ke smartphone-nya,
Mobile phone. Tinggal ditulis saja nomornya, langsung disambung ke sana. Home phone ini optional. Kosongin aja boleh. Nah, ini paspor. Ada yang nanya juga nih. Kok kalau nanti paspor saya udah deket-deket expired, gimana ini? Karena kan pada waktu perpanjang paspor, nanti nomor paspornya bisa berubah gitu. Perpanjang dulu. If possible juga, perpanjang dulu paspornya. Nanti dapat paspor yang baru, itu yang diisi ke sini. Tapi kalau memang ternyata nggak sempet perpanjang dulu paspornya, isi dulu aja dengan nomor paspor yang lama. Kemudian ternyata ketika, diterima nih NUS mau berangkat, perpanjang paspor, nomor paspornya berubah, nah itu nanti kita email ke NUS-nya buat info gitu. Nanti kan sesudah mendaftar akan dapat ID lagi pendaftaran. ID pendaftaran ini disebut di email. Nama ID-nya ini, nomor paspornya ada perubahan, karena yang lama expired, ketika di-renew, muncul nomor paspor yang baru gitu. Nah, jadi pakai paspor yang lama, oke. Cuman ketika udah perpanjang, dapat nomor yang baru, itu info ke pihak NUS-nya. Save and next. Page yang ini udah selesai. Alternative contact selanjutnya. Name of next of kin guardian. Nah, ini boleh ngomong ya buat orang tua lah, orang tua. Nama orang tua. Relation with applicant. Tinggal pilih lah ya. Father, father-in-law, anything, occupation, mobile. Tinggal diisi lagi. Home telephone itu juga optional. Choice of courses. Nah, yang ini berbeda. Ada perubahan. Untuk tahun ini bisa pilih sampai 8 jurusan. Tahun lalu itu masih 5. Ini bisa 8. Terus ada dikasih tahu. Kalau mau pilih yang medicine, dentistry, harus pilih ini first atau second choice-nya. Tapi di penjelasan yang sebelumnya, itu ada ditulis, dentistry, law, medicine ini tidak bisa. Jadi jangan apply 3 jurusan ini. Terus untuk yang law, untuk yang nursing, arsitek, dan lain-lain. Gitu. Nanti tinggal dibaca aja. Nah ini tinggal kita pilih mau apa. Ada perubahan juga di bagian yang ini, humanities and science. Misalkan kalau kita pilih ini, terus kita klik tanda plusnya, add-nya. Nah, seperti kita ini sebenarnya untuk yang ini kita baru pilih college-nya. Nanti kita bakal diminta untuk isi major-nya itu apa. Jadi kalau di Indo sih ini sama aja kayak fakultas lah. Ini fakultas, ini jurusan gitu. Yang ini juga barusan ada perubahan. Tahun lalu ini barusan digabung gitu. Nah, nanti tinggal pilih. Oh, yang mana? Nah, hanya yang perlu diingat, cuman bisa dipilih 1 kali. Oh, jadi kalau di sini, ternyata ada yang minat di ekonomi. Terus ada minat lagi nanti di data science. Nah, itu nggak bisa. Sayangnya tidak bisa. Jadi benar-benar dari semua jurusan yang ada di College of Humanities and Science ini, cuman bisa pilih 1 major aja. Cuman bisa pilih 1 major. Jadi ya tinggal dibaca lah, ini ada apa aja, dipilih gitu. Misalkan ini. Kalau belum tahu, tuh paling atas juga masih bisa kita tulis, kita pilih major to be decided later. Oke, masuk ke sini. Ada rankingnya. Ini juga berarti dipilih berdasarkan order of preference. Yang mana yang paling pengen, pilih duluan.
Yang bawah-bawahnya berarti tingkat pengennya berkurang. Ada yang lain-lain lagi. Kalau mau langsung bisnis, bisa masuk business administration, misalkan. Dan seterusnya. Sesuai dengan minat kalian lah. Save and next. Nah, selanjutnya masih ternyata milih jurusan lagi. Cuman jurusan yang ini untuk yang double degree. Kalau yang tadi untuk yang single degree. Ini udah double degree, double major, dan lain-lain lah. Jadi yang ada embel-embelnya di bagian sini. Drop down menu, tinggal dipilih aja maunya yang mana. Kalau nggak ada yang pengen, tinggal next. International High School Education, nama sekolah, tulis. Country. From, mulai high school dari 2019, seharusnya. Bulan ya mungkin sekitar Juli lah ya, mulai. Selesainya di 2022, bulan mungkin sekitar Juni atau Mei gitu. Rata-rata lah di sana. Examnya udah yang Indonesia ini tahun 2022. Result type-nya yang predicted atau forecast. Actual itu berarti nilai akhir raport. Berarti itu benar-benar udah nilai kelulusan. Kira-kira keluarnya kapan? Hasil akhir kita berarti 2002 ya mungkin Juni lah atau Mei ya. Supaya aman. Nah, sudah dikasih tahu di sini. If you are in science stream, jurusan IPA, masukin 5 subjek ini. Kalau di arts, humanity stream, termasuk yang IPS masuk ke sini, social stream. Ini nilai yang perlu di-input 5 juga. Nah, ini nanti nilai rapotnya yang asli di-upload. Subjek tinggal pilih, disesuaikan gitu. Chemistry, nah ada practical, ada written. Jadi NUS ini juga minta kita untuk input nilai prakteknya. Masukinlah chemical practical nilainya berapa? 85 dari maksimum 100. Add. Terus masuk ke sini. Nanti masuk lagi ternyata ada chemical yang written. Ini nilai pengetahuan berarti 95 misalkan dari 100. Add. Terus masuklah semuanya. Jadi kalau 5 subjek ini semuanya ada yang written dan practical, berarti bakal input ada 10 di sini. Koko contohin 2 aja, terus kita maju ke bagian selanjutnya. Other education. This section is optional. Optionalnya sih sebenarnya ya nggak harus diisi sekarang gitu. Nggak harus diisi sekarang. Nah, yang IELTS ataupun TOEFL ya itu wajib. Tapi kalau belum ada, kosongin dulu nggak apa-apa. Yang tadi deadline-nya 14 Februari 2022. Itu harus ada dokumen IELTS-nya. Yang ini juga bagian formnya yang optional. Kalau lagi kuliah gitu, kalau nggak ada ini semuanya di skip aja. Achievement. Nah, ini personal statement. Disiapkan dulu lagi personal statement-nya gitu. Di Word. Jadi pada waktu ngisi dokumen ini, ngisi online form ini tinggal di copy paste saja gitu. Oke, isi achievement, bikin personal statement-nya yang bagus gitu. Tapi ingat batasannya itu 2000 karakter. Karakter, bukan words. Bukan 2000 kata, tapi 2000 karakter. Jadi spasi itu Koko tunjukin. Koko tunjukin di sini contohnya. Space itu dihitung sebagai karakter.
Nah, tulis lagi berkurang lagi, spasi kurang lagi, tulis spasi kurang lagi gitu. Oke, jadi ingat batasannya itu adalah 2000 karakter bukan 2000 kata. Kita next lagi. Health and support. Tinggal diisi aja sesuai dengan kondisi masing-masing. Other information, have you ever been arrested? Nah, ini pernah masuk penjara nggak? No, langsung cepet-cepet no. Tuition grant. Nah, nanti ditanya lagi di sini. Mau apply tuition grant atau enggak? Kalau kita nggak apply tuition grant, berarti kita akan bayar sendiri 100% uang kuliahnya gitu. Jadi tuition grant ini subsidi, sama seperti yang NTU. Juga akan ada ikatan kerja 3 tahun kalau yang apply tuition grant. Subsidinya juga sekitar 45% uang kuliah. 55%-nya kita bayar lagi sendiri. Tidak ada uang saku, semua biaya akomodasi dan lain-lain juga keluar juga sendiri gitu. Yang tidak keluar biaya apapun, hanya yang dapat full scholarship aja yang dapat scholarship. Oke, tinggal di next. Detailnya tinggal dibaca sendiri. Nah, di sini pilihannya. Kalau tidak mau, ya yang bawah. I will pay full fees throughout my course of study. Kalau mau, tinggal pilih yang di tengah. Kemudian yang Koko ingetin lagi, untuk ikatan kerja 3 tahun itu tidak dijamin oleh pemerintah Singapura. Lulus udah disiapin kerja, enggak. Lulus tetap cari sendiri kerjanya. Oke, ini masih tentang tuition grant. Tinggal dibaca. I have not received, sebelumnya belum pernah dapat tuition grant. Oke, agree term and condition. Do you intend to apply for financial aid? Financial aid dengan tuition grant tidak sama. Tuition grant itu subsidi. Financial aid ini mengarah ke loan nantinya. Kita bisa mengajukan pinjaman lagi gitu. Nah, tuition grant tidak perlu kita bayar uang yang dipakai untuk subsidi biaya kuliahnya, diganti jadi ikatan kerja 3 tahun. Nah, kalau financial aid, loan ini nanti harus kita bayar balik uang yang dipinjam via financial aid. Jadi kalau mau ya tinggal yes. Gitu. Isi income. Nah, berapa? Sesuai dengan penghasilan orang tuanya. Yang kedua, total number of family members. Inclusive of yourself. Kita juga dihitung. Staying in the same household as you. Papa satu, mama satu, kita satu. Ada siblings berapa gitu. Ada kakak lagi satu, ada adik satu, 5. Mungkin ada nenek, kakek, 7 orang gitu. Nah, semuanya dihitung. Itu family members. Pembantu nggak dihitung. Jadi family member saja gitu. Ya, diisilah berapa orang. 4 misalkan. Ini bagian upload. Nah, ternyata ketika kita mendaftar online, kita juga perlu sekalian upload dokumen. Tapi dokumen yang perlu diupload tidak banyak. Dan kalau ternyata belum upload sekarang, bisa nggak? Bisa. Sesudah daftar nanti bisa upload lagi gitu dokumennya. Cuman untuk beberapa dokumen yang memang sudah ada, langsung aja diupload di sini. Oh, kalau belum siap gimana? Ya udah nanti di lockout dulu aja. Kan masih ada interval 8 hari gitu. Oh, jadi ini upload dokumen belum siap nih. Ya sudah lockout dulu. Close dulu aja browsernya. Close dulu websitenya. Nanti besok atau 2 hari lagi disiapin, balik lagi ke bagian sini, terus upload. Yang diperlukan, paspor. Format dokumennya, tuh, JPG, JPEG, PDF, berarti Word, jangan. Size-nya, max 10 MB. Nanti tinggal diklik di sini aja gitu. Tuh, upload. Nah, terus tinggal dipilih filenya, di drop atau tinggal diklik.
Yang kedua, birth certificate. Ini tidak wajib. Udah masukin paspor, itu udah cukup. Nah, yang ini rapot kelas 11 semester 2. Itu kalian sudah pasti ada, kan? Nah, kelas 12 semester 1 belum ada mungkin kalau untuk yang sekarang. Nah, kalau gitu, nanti aja boleh nggak kok daftarnya? Tunggu kelas 12 semester 1 boleh? Terserah gitu. Jadi bagian yang ini bisa kalian upload langsung sekarang kelas 11 semester 2, atau mau nanti tunggu sekalian dengan kelas 12 semester 1 itu juga boleh. Jadi kalau sudah ada, upload dulu lah. Term and condition, tinggal dibaca. Ini kayak kartu kredit. Jarang sekali dibaca, udah langsung yes saja. Bikin lagi PIN. 8 alphanumeric case sensitive characters. Jadi cuman harus 8 alphanumeric campuran antara angka dan huruf. Kalau udah, save and next. Nanti ada summary lagi. Tinggal dibaca, di recheck ulang. Nah, klik submit ini berarti proses yang pertama. Mendaftar online-nya udah kelar. Simple, cepet. Yang perlu disiapin berarti dokumennya pasport buat langsung diupload, sama raport kelas 11 semester 2. Tidak perlu ditranslate. Terus personal statement. Koko nggak klik ini submit, tapi begitu diklik submit nanti, kalau pendaftarannya berhasil, kita akan dapat lagi ID pendaftaran. Di email juga akan ada. Yang ini formnya udah selesai, Koko close, kita akan masuk ke proses yang selanjutnya. Yang kedua, buat upload dokumen lagi tambahan, sama yang ketiga, proses terakhir bayar. Formnya Koko close. Nah, untuk yang sudah mendaftar dan mendapatkan ID, bisa klik bagian sini, status check. Application number, masukin ke sana. Nah, itu yang didapat kalau udah selesai mendaftar. Kemudian input password yang tadi udah dibuat di online formnya. Nah, ini tampilan selanjutnya. Check application status. Application receive, itu artinya pendaftaran online-nya udah berhasil. Awaiting document, ini dokumennya belum diupload. Awaiting payment, belum dilakukan pembayaran uang pendaftaran. Remarks from Office of Admission NUS, nah bagian sinilah. Sama seperti NTU, ada yang harus dicek berkala, di video yang Koko udah jelasin sebelumnya. Untuk NUS juga sama. Selalu cek berkala, at least once a week, minimal 1 kali seminggu. Login, cek bagian sini, bagian remarks ini. Kalau ada masalah, NUS akan update di sini. Nah, tinggal kita lihat di sini ya. Kalau tulisannya nil, wah senangnya hati kita gitu. Kalau tidak nil, wala agak berdebar-debar ya. View current application record. Oh, ini udah data-datanya gitu. Jurusannya apa aja, segala macam. Yang tadi sudah diinput. Edit application record, yang bisa diedit apa aja ada di sini. Jadi update achievements itu personal statement-nya masih bisa kita edit. Household income bisa, choice bisa, of courses, jurusan, contact information masih bisa. Nah, yang ini submit supporting documents. Yang tadi kalau raport kelas 12 semester 1 belum ada, IELTS belum ada, nah, ketika sudah dapat hasilnya, bisa masuk ke sini. Dokumen type, tinggal dicari yang cocok. Kalau tidak ada, masuklah ke bagian other documents. Terus tinggal di-upload. Yang terakhir,
pay application fee. Tinggal bayar. Pakai kartu kredit lagi, paling gampang. Pinjem lagi sama tetangga. Pinjem lagi sama saudara kalau nggak punya gitu. Oke, habis ini udah bayar segala macam, prosesnya udah kelar. Nah, bisa kita cek nanti di bagian atas ini. Dokumennya udah receive belum? Paymentnya udah receive belum? Nanti ditunggulah. Ya, sekitar seminggu lah ya, tunggulah. Nanti akan diupdate statusnya di sini. Kalau semuanya udah receive, berarti aman. Tinggal login berkala lagi untuk cek remarks-nya. Ada problem atau enggak dengan pendaftarannya. Nah, untuk NUS prosesnya udah selesai. Hanya 3 ini aja. Daftar online sampai dapat ID, upload dokumen tambahan jika ada, dan yang ketiga, bayar. Terus udah selesai. Kalau untuk aplikasi scholarship, gimana nih? Saya nih mau daftar beasiswa kok. NUS tidak perlu. NUS tidak perlu pendaftaran beasiswa secara terpisah. Semua murid yang mendaftar udah otomatis masuk ke dalam scholarship scheme-nya. Skema beasiswanya udah diperhitungkan semuanya. Tidak perlu ada aplikasi terpisah seperti NTU. NTU isi form lagi, bikin esai, perlu minta surat rekomendasi dari sekolah. NUS tidak usah. Surat rekomendasi juga tidak perlu. Sampai di sini, pendaftarannya selesai. Simpel kan? Oke, gitu aja penjelasan dari Koko. Semoga video ini berguna buat kalian. Kalau ada yang mau ditanyain, juga kalian bisa komen lagi di link videonya. Nanti Koko akan baca, terus Koko bakal jawab. Good luck buat semua yang mendaftar. See you on the next video. Bye-bye.